Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu nak ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Hari ini kita seperti biasanya menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebelum mulai pelajaran. Ayo silakan, Rijen. Teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Dirjen. Ibu absen kehadirannya dulu nak ya. Siapa tahu ada yang sakit, ada yang izin, yang nggak masuk. Dari Afif Nuril, Ahmad Aditya, Al-Fatih, Anjani Firly, Angelika Natasha Putri, Rias Adnur Wahid, Toibatun Nisa. Alhamdulillah, berarti hadir semua nak ya hari ini ya anak ibu ya. Hari ini kita belajar PKN nak ya. Materinya hak dan kewajiban di rumah ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran hak dan kewajiban di rumah, ibu mau mengulas kembali. Kita materi kemarin belajar tentang apa? Pancasila. Masih ingat nggak? Udah hafal ya isi Pancasila ya. Sekarang coba ibu tes nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Yang pertama, coba ibu mau Aditya. Coba nak, yang pertama sila pertama apa? Ya Bu, ibadah Bu. Ibadah, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ibadah, sholat, ya itu bisa. Ya, tepuk tangan. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai terkandungnya apa? Coba ibu maunya, coba Hana. Apa nak? Mendapatkan hak di rumah atau di sekolah. Mendapatkan hak di rumah atau di sekolah, ya bisa. Yuk, tepuk tangan. Terus ketiga, persatuan Indonesia. Seperti gotong royong bisa. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Itu musyawarah mufakat ya. Terus kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil ya, mendapat perlindungan itu ya bisa ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu hak dan kewajiban di rumah itu supaya kalian bisa membedakan apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah ya,
bisa membedakan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tayangkan video terlebih dahulu. Tolong diperhatikan, disimak videonya, karena setelah ini kalian nanti akan Ibu kasih tugas, berikan tugas baik itu mandiri ataupun kelompok. Jadi tolong diperhatikan, disimak baik-baik videonya nak ya. Sekarang Ibu putar videonya, tolong jangan mainan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita akan bahas dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Hak dan kewajiban biasanya diperoleh dan dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan bahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan ketika di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Tentunya ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Yang kedua, memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita juga dibawa ke dokter untuk berobat. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu pasti memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Contohnya diajari saat di rumah, kemudian disekolahkan, dan dilengkapi segala keperluan sekolahnya. Yang kelima, digunakan pendapatnya. Yang keenam, diberi waktu untuk bermain bersama ayah ibu, kakak adik, dan juga teman-teman. Sekarang contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang bisa kita terima ketika di sekolah? Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerangkan pada siswanya. Yang kedua, bertanya pada guru. Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya pada guru. Yang ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas agar materi yang diajarkan. Sudah selesai nak? Sudah mendengarkan video dari Ibu tadi? Sudah disimak? Gimana? Sudah dipahami? Oh, pada lesu, pada lemes. Kita speaking sebentar yuk. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Kalau sudah paham, sudah menyimak video dari Ibu tadi, Ibu mau sekarang kita bikin kelompok. Kelompoknya bikin 4 kelompok aja. Satu kelompok itu 5 anak. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas kelompok. Di sini perhatikan nak, perhatikan Ibu di sini. Kita tadi membahas materi tentang hak dan kewajiban di rumah. Di sini ada gambar hak dan kewajiban di rumah. Coba diperhatikan, kelihatan nggak?
Kelihatan ya. Di sini ada gambar sedang membersihkan tempat tidur, ada gambar sedang makan bersama keluarga, membersihkan rumah, sedang belajar sama ibu dan lain sebagainya. Tugas kalian nanti, nak ya. Perhatikan ibu, gambarnya ini nanti digunting, terus di sini ada kolom. Ya nanti ibu bagi, Terus ditempel di gambar. Di sini kan ada gambar hak, ada kolom kewajiban, ada kolom hak. Jadi kalian milih. Umpamanya kalian milih nomor 1 gambar ini gambar apa, nak? Rapikan tempat tidur. Nah, di sini hak apa kewajiban itu kira-kira? Nah, kalau kewajiban berarti ditempel di kolom kewajiban. Terus bacaannya ini digunting disesuaikan juga kalau merapikan tempat tidur. Betul nggak kalau kita pilih merapikan tempat tidur terus kita pilih bacanya bermain? Salah, berarti disesuaikan. Sudah paham? Mengerti? Sekarang ibu bagikan ya nak ya per kelompok ya. Nih nanti ibu ganti ini bagi guntingnya. Sini. Tuh ya. Nih. Ada yang menggunting, ada yang menempelkan. Nah ya tugasnya nak ya. Itu guntingnya udah ada belum? Udah. Gunting nak ya, ada yang gunting, ada yang nempel. Dipilih mana yang wajiban, mana yang gambarnya hak. Enak. Dilem terus sesuaikan itu gambar apa itu disesuaikan di kolomnya. Kalau di kewajiban. Beku nak ya, nggak nempel ya, ada di dalamnya itu nak, diinin aja kayak nempel. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Apa nak? Enggak di sini ya nak, di sini. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa. Alat-alatnya ditaruh. Sekarang ibu mau maju kelompok 1 yuk. Kelompok 1 maju nak. Siapa yang mewakili? Iya. Sekarang perhatikan nak, temannya maju di depan. Kalau temannya maju di depan perhatikan. Ini mewakili kelompok 1. Ayo. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nak, sebentar. Terus gambar apa itu? Ada gambar menyayangi ibu dan papa. Itu. Terus itu di gambar hak nak ya, di kolom hak ya. Ya. Makan bersama. Hei, yang lain perhatikan nak sayang. Bermain. Terus di kewajiban. Ada gambar apa aja?
membersihkan tempat tidur, menyapu, membersihkan rumah. Ya, ini kelompok dari kelompok 1, tepuk tangan. Nah. Terus kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Ayo, serapatnya aja nak. Yo, salam dulu temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 3. Terus itu apanya gambarnya nak, di hak nak? Ini ada yang makan. Terus? Ini mendapat kasih sayang. Terus? Ini ada yang bermain. Di kewajiban, di gambar kewajiban. Ini ada yang merapikan tempat tidur. Terus? Ada yang membersihkan rumah. Terus? Ada yang membantu. Tepuk tangan yuk buat kelompok 2. Kelompok 3 maju. Kelompok 3, ayo nak. Kelompok 3 maju. Udah selesai belum kelompok 3? Kelompok 4 dulu. Assalamualaikum Diperhatikan temannya maju. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 4. Terus di sini ada gambar apa aja? Di gambar H itu ada gambar apa? Diperlihatkan nak. Gambar apa itu? Menyayangi. Ada yang menyayangi keluarga. Terus? Dan juga ada yang membantu ibu. Terus di kewajiban, Membantu merapikan tempat tidur. Terus? Mendapatkan makanan dan minum. Terus? Membantu membersihkan rumah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Ini hasil kami. Apa itu nak? Gambar apa itu? Ini Di hak nak ya itu. Ada gambar apa di hak itu, kolom hak? ini sedang bermain. Terus? Ini mendapatkan kasih sayang. Ini membantu membersihkan rumah. Terus di kewajiban, Merapikan kamar. Ini sedang makan. Terus? Ini membersihkan halaman. Tepuk tangan. Sekarang perhatikan yuk, ibu mau melihat hasil kelompok masing-masing nak ya. Ini ada di kelompok 1. Perhatikan di sini kelompok 1. Di sini dia menempelkan di kolom hak ini mendapatkan kasih sayang, betul kan? Terus makan bersama keluarga, terus bermain, rajin belajar. Nah, terus di sini di kewajiban itu membantu membersihkan rumah, membantu mendapatkan kasih sayang. Ini betul nggak? Nah, nih kelompok 1 ini seharusnya mendapatkan kasih sayang ini ada di kolom hak. Terus yang membersihkan halaman ini di kolom kewajiban. Tapi tetap bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, yang kelompok 2 itu di sini gambar hak ada kasih sayang orang tua, terus bermain, terus membersihkan lapangan. Ini kurang pas juga, mau membersihkan lapangan ini ada di kolom kewajiban, tapi tetap bagus. Kalau tepuk tangan. Kelompok 3. Nah, di sini ada hak ini sama, makan, kasih sayang orang tua, terus apalagi nih, bermain. Terus kewajiban membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, membersihkan lapangan. Iya, pinter, tepuk tangan. Kelompok yang terakhir di sini sama juga mendapatkan kasih sayang, terus nah ini membersihkan lapangan ini ada di kolom kewajiban seharusnya nak ya, bukan di kolom hak. Terus merapikan tempat tidur, betul. Terus membantu orang tua. Nah, semua hasil kerjanya lumayan cukup baik. Silakan tepuk tangan untuk semua kelompok.
setelah kerja kelompok sudah selesai nak ya. Ibu mau menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban di rumah. Ya, tentang hak dan kewajiban di rumah. Kalian tadi kan sudah melihat video dari ibu ya. Ibu jelaskan sekali lagi. Hak dan kewajiban itu kalian harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang diberikan atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan, melakukan, menginginkan sesuatu, itu adalah hak. Contohnya sudah diputar di video tadi. Hak di rumah itu apa nak? Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus apa lagi? Mendapat perlindungan. Iya. Terus udah pinter semua nak ya. Dan masih banyak lagi. Terus kalau kewajiban itu apa nak? Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang, baik itu hukum maupun moral, dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, kalau ada hak itu pasti ada kewajiban. Kalau contoh kewajiban di rumah apa? Contoh kewajiban di rumah? Membantu orang tua, menyayangi anggota keluarga, yaitu membantu orang tua itu seperti apa? Contohnya? Membersihkan rumah, membersihkan kamar, terus menyapu, mengepel, menyayangi anggota keluarga, itu kewajiban. Jadi kalau itu harus bisa membedakan hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, tapi kalian harus bisa membedakan hak dan kewajiban itu ya. Sekarang siapa yang mau bertanya tentang hak dan kewajiban? Hanifah mau bertanya apa nak? Bu, saya kan punya adik di rumah, tapi saya disuruh terus ngomongnya itu hak atau kewajiban. Bu. Nah, si Hanifah ini punya adik di rumah, terus dia disuruh terus ngomong nak ya. Dia pulang sekolah ngomong terus ya. Nah, ini hak apa kewajiban? Kewajiban. Nah, kewajiban karena dia kan ngomong adiknya itu salah satu menyayangi anggota keluarga. Berarti itu kewajiban Hanifah. Paham nak? Terus siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, Bu. Apa ini? Siapa namanya nak? Rias. Bu, hak anak di rumah itu apa saja sih? Baru saja dibahas. Hak yang ada di rumah itu apa nak? Siapa yang bisa? Mendapatkan kasih sayang. Apa lagi? Perlindungan. Apa lagi? Kebebasan bermain dan masih banyak yang lainnya, Rias ya. Terus satu lagi. Nur, sini, bentar. Mau bertanya apa Nur? Saya punya teman, Bu. Ulangi. Saya punya teman, tapi dia malas mengaji. Apakah itu hak kewajiban, Bu? Nur ini punya teman, terus temannya ini malas mengaji. Nah, mengaji ini salah satu ibadah nak ya? Ibadah. Mengaji ini apa kewajiban? Kewajiban. Sholat, ngaji itu adalah kewajiban ya. Jadi tepuk tangan untuk 3 temannya yang sudah bertanya. Dari kesimpulan yang kita ambil dari hari ini nak ya, pembelajaran kita hari ini, hak dan kewajiban itu adalah memang setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban. Kita memenuhi kewajiban dulu baru mempunyai hak ya. Nah, setelah ini kan sudah paham semua nak ya. Ibu mau kasih kalian tugas mandiri. Tugas mandiri, tugasnya apa itu Bu? Ada, ini tugasnya dari Ibu. Tadi kan tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Dibagikan satu-satu. Ini tugas mandiri, silahkan diisi. Namanya jangan lupa. Tadi udah tugas kelompok, sekarang tugas mandiri nak ya, masing-masing. Ini nggak boleh contekan, nggak boleh kerjasama, namanya kan tugas mandiri. Jadi nggak boleh kerjasama. Silakan diisi, dikerjakan masing-masing, namanya awas lupa. Kan sudah Ibu jelaskan tadi ya tentang hak dan kewajiban, contoh kewajiban, contoh hak, pengertiannya. Nah, silakan sekarang diisi. Ya nak?
Iya, namanya ditulis. Namanya ditulis, Nak ya. Silakan diisi, Nak. Nggak apa-apa, yang penting diisi, jangan nggak diisi. Coba duduk yang bener, Nak, ditarik kursinya itu. Ini kalau kejauhan deketin mejanya. Diisi. Mana isinya? Diisi tadi. Kan sudah Ibu ini tadi, sudah dipelajari. Bisa ya? Bisa lah. Apa, Nak? Iya, kasih pinjam kalau nggak bawa. Mana pulpen Kila, Nak? Ada siapa yang punya pulpen 2? Kasih temannya 1. Kasih, Nak. Nih, ada 1 ini. Ayo, ditulis, diisi, nggak boleh contekan kalau tugas mandiri. Ibu mau menilai siapa ini yang memahami, siapa yang perhatikan. Hak adalah, kewajiban adalah, terus tulis contohnya, hak dan kewajiban. Nggak muat itu bisa di bawahnya, Nak. Kalau nggak muat di bawahnya nggak apa-apa. Kenapa dikecil? Adik duduknya yang benar ya, adik duduk aja. Pelan-pelan aja, yang penting betul. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu kumpul lembar jawabannya. Kalau sudah Nak ya? Jawabannya rata-rata udah betul semua ya. Tugas kelompok sudah, tugas mandiri sudah. Enak ya? Coba sekarang Ibu mau tanya gimana perasaannya hari ini? Tenang. Sudah paham belum tentang hak dan kewajiban? Udah paham, Nak ya? Apa itu hak, apa itu kewajiban? Sekarang coba Ibu ulang kembali, hak itu apa? Sesuatu yang diberikan. Terus kalau kewajiban? Sesuatu yang Lakukan, pinter. Apa namanya, Ibu juga senang sekali Nak ya hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini kayak sudah 99%. Semua kalian sudah nyambung materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Oh, kerja kelompok sudah, mandiri sudah, terus Ibu tanya, terus jawab, kalian bertanya sama Ibu, berarti mudah-mudahan ke depannya seperti ini lagi Nak ya. Nah, jangan malas-malas belajar, tetap semangat, di rumah itu rajin belajar ya, perbanyak waktu belajar ya. Bermainnya dikurangin ya. Untuk pelajaran selanjutnya atau materi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah ya. Kalau hari ini adalah hak dan kewajiban di rumah, minggu yang akan datang itu adalah pertemuan selanjutnya itu hak dan kewajiban di sekolah. Jadi persiapkan, mudah-mudahan seperti ini lagi Nak ya. Nah tetap semangat untuk kedepannya supaya menjadi orang yang sukses semua. Mau nggak sukses? Tepuk tangan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. What
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Ibu berpesan dulu, hati-hati di jalan. Kalau pulang, langsung pulang.